account ya. Nah, ini kita lihat yang yang open account yang ini. Mana ini? Nah, ini nanti kita lihat apa bedanya. Kalau cash payment ya judulnya juga cash, berarti pembayaran secara tunai ya. Nah, ini kalau pembayaran secara tunai itu dilakukan di mana importir itu lebih dulu membayar barang sebelum barang diterima ya. Samalah kayak kita kalau bayar bayar pembelian biasa ya kan berarti kita ngasih uangnya dulu baru nanti barangnya dikirim. Karena ini adalah urusannya dengan negara lain, kalau cash itu kan nggak bisa COD-an ya di mana gitu kan nggak mungkin ya. Jadi mau tidak mau ya udah barangnya dulu dibayar baru nanti barangnya dikirim gitu. Itu untuk cash payment. Biasanya cash payment itu dilakukan untuk apa? Itu adalah untuk negara-negara yang kita kerjasama dengan negara yang tidak kenal, maksudnya kita belum pernah melakukan kerjasama dengan negara itu, kemudian juga kita tidak terlalu dekat gitu ya, terus juga perdagangan yang kita lakukan dengan negara itu juga jarang, jadi biasanya ada kesepakatan kita gunakannya pakai cash payment, itu untuk cash payment ya, pembayaran secara cash. Kemudian yang kedua adalah open account. Open account itu berarti kita membuka akun artinya. Membuka akun itu artinya kita membuka akun di bank yang sama, bisa di bank yang sama, bisa di bank devisa gitu ya. Artinya ada satu bank yang kita gunakan untuk transaksi jual beli, untuk pembayaran, untuk pengambilan gitu kan. Jadi misalkan oh kita pakai bank yang sama nih, bank A misalkan gitu. Jadi dua-duanya itu bikin di bank itu, open account itu. Nah, nanti dia bayar ke sana, misalkan nyicil lah kalau misalkan bayarnya nyicil nanti di sana, nanti bank itu ngebayarin ke negara eksportirnya. Nah, itu seperti itu. Itu open account. Nah, biasanya open account itu baru dibayar setelah barangnya itu diterima oleh pembeli. Jadi pembelinya udah nerima bayar dulu, nerima barang dulu. Nanti surat-suratnya menyusul. Misalnya dikasih tahu nih, kamu kan beli ini nih, misalkan kamu harus bayar misalkan 1 miliar misalkan gitu ya. Nah, berarti nanti gimana cara bayarnya. Nah, itu kayak gitu. Itu untuk open account. Nah, sebenarnya kalau open account itu yang lebih diuntungkan siapa? Yaitu pembeli karena kan dia nerima barang dulu baru dia melakukan pembayaran. Nah, bedanya, nah tadi kan dengan cash payment, kalau cash payment itu kan kalau kita nggak kenal, kalau open account itu berarti kita udah kenal, udah sering transaksi dengan dia gitu kan. Nah, kita baru berani melakukan transaksi open account gitu. Ada yang ditanya sampai sini? Nah, open account itu adalah pembeli biasanya sudah kenal baik, kemudian tadi ya keadaan ekonominya stabil, kemudian posisinya dekat dengan pasar, kemudian tersedia letter of credit. Nah, letter of credit itu artinya surat kredit ya letter itu. Nah, jadi nanti kan kita buka akun yang sama nih di suatu bank gitu kan. Nah, berarti nanti kita misalkan saya ekspor nih, kita Indonesia eksportir nih, ekspor misalkan ke Jepang. Nah, nanti barangnya kita kirim ke Jepang, terus dokumen-dokumennya kita kirim ke bank tadi ya, bank devisanya tadi. Kemudian nanti oleh bank devisa itu kan Jepang buka akun juga ya di bank tersebut, maka dilihat nih, oh ini harus dibayar misalkan 1 miliar. Nah, maka nanti oleh bank devisa itu dibayarin ke kita dulu. Nah, nanti bank devisanya itu yang nagih ke sana. Itu ya fungsinya open account itu. Ada yang ditanya sampai situ? Ada. Oke, terus yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk pembayaran internasional itu disebut dengan bill of exchange ya, atau commercial bill atau surat komersial. Nah, apa nih bedanya antara commercial bill dengan tadi open account? Open account itu biasanya tadi ya dia pakai LC gitu kan bukanya. Sebenarnya bisa juga dia bukanya pakai commercial bill. Jadi kalau pakai LC itu ini surat perintahnya melalui bank tadi ya. Jadi kalau ini kan melalui bank surat perintah pembayarannya. Nah, kalau commercial bill itu langsung. Jadi suratnya langsung ditulis oleh penjual atau eksportir dan ini harus langsung membayar sejumlah uang gitu ya.
Nah, penarikan weselnya dilakukan dengan melampiri dokumen pengiriman barang atau tanpa melampirkan dokumen. Jadi kita misalkan ngirim barang ini, nanti ada dokumen-dokumennya, nanti kita kirimkan, bisa juga tidak gitu ya. Jadi pokoknya kita udah, ini ya aku udah kirim barang nih sekian, kamu harus bayar, misalkan itu komersial bill. Jadi kalau komersial bill itu nanti si eksportir itu sudah langsung mengirimkan barang syarat-syarat yang harus dilakukannya gitu kan, berapa nih yang harus dibayar gitu ya. Itu untuk komersial bill. Nah, sekarang yang letter tadi ya. Masuk nggak ya? Yang letter itu kalau misalkan kita lihat letter of credit itu nanti apa bedanya dengan komersial? Nah, tadi kan yang open account itu biasanya pakai letter of credit atau bisa juga tadi pakai komersial bill ya, yang buka akun itu. Nah, sekarang kalau letter of credit itu adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank. Nah, jadi bedanya kalau tadi itu suratnya langsung dari eksportir, kalau ini melalui bank. Ini biasanya nanti di soal itu ada ya pernyataan seperti itu. Jadi surat perintah yang dikeluarkan oleh bank. Jadi kata kunci bedanya letter of credit dengan komersial bill itu adalah dari kata-kata bank. Jadi kalau dikeluarkan oleh bank berarti dia komersial bill. Itu kayak gitu. Ya. Nah, kemudian di negara dari pihak yang mengimpor barang di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik. Nah, LC ini bisa juga disebut sebagai pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran pada eksportir. Nah, pihak yang terkait ini sih jarang ditanya ya sebenarnya, ini mah hanya sekedar info aja ya, for your info gitu ya. Ada opener, ada issuer, ada eksportir, ada bank tadi ya, confirming gitu kan. Kemudian LC itu sekarang banyak dilakukan karena apa? Adanya kepastian pembayaran, kemudian ini juga ada jaminan penerimaan barang, kemudian ada fasilitas kredit tadi ya. Jadi misalkan si eksportir atau importirnya bisa melakukan kredit dulu, misalkan oh barangnya kita terima dulu nanti bayarnya kredit ke bank, misalkan gitu. Kemudian juga selama ada masa pembayaran gitu ya, misalkan nih baru dibayar 3 bulan kemudian, nah itu harganya tidak berubah, jadi tetap sesuai dengan kesepakatan yang awal atau tidak ada hedging ya, perubahan harga. Jadi kan kalau harga itu juga tergantung kurs gitu ya, misalkan oh sekarang kursnya sekian jadi harganya naik sekian-sekian, nah itu kalau misalkan pakai LC harganya tetap disesuaikan dengan kesepakatan pertama. Ini untuk LC, open account, kemudian tadi commercial bill dan cash gitu ya. Ada yang ditanya? Alat pembayaran ini aman? Kalau aman, Ibu. kita simpan. Bumita nebeng ini ya, ada masuk ke sini. Oke, berikutnya kita lihat setelah open account kemudian commercial bill, kita lihat adalah private ya atau private compensation. Nah, kalau privat ini karena judulnya juga privat ya berarti nah, ini kayak gini. Privat itu kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Sundanya mah patotos gitu ya. Jadi misalkan gini ya, kalau kita lihat ininya, ini kan misalkan orang Indonesia, ini Indonesia ekspor ke sini, misalkan ke Inggris, misalkan ya, ini ekspor nih panahnya ke sini. Nah, kalau misalkan ekspor, berarti kan ini harus bayar ke sini ya. Nah, ini bayar. Harusnya kan gini ya, bayar gitu. Nah, kemudian ada lagi ternyata di bawah itu orang Indonesia, dia yang impor. Misalkan ini Indonesia. Nah, dia itu impor nih dari sini. Ini impor. Impor sama nih dari Inggris misalkan ya. Nah, seperti ini. Berarti kan harusnya orang Indonesia bayar juga kan ke Inggris ke sini. Nah, ini harus bayar. Jadi ini misalkan orangnya ini A gitu di Indonesia, ini B di Inggris, ini ada C di Inggris, ini ada D di Indonesia. Kan kayak gitu, ya. Nah, ini mereka kan seperti ini. Jadi harusnya udah
Nah, karena mereka saling kenal antara A, B, C, D, misalkan. Nah, ini bisa kita lakukan bahwa oh ya udah deh nggak usah bayarnya pindah ke sini. Udah aja B itu bayarnya kemana? Bayarnya ke C, nanti D itu bayarnya ke A. Ini bayar. Jadi nggak usah ke luar negeri. Untuk apa adanya private compensation? Nah, ini untuk mengurangi adanya perbedaan kurs. Ya kan? Karena ini kan berarti pakai mata uang yang sama kan, di Indonesia berarti pakai rupiah, berarti nanti di Inggris pakai pounds gitu. Jadi nggak usah ke luar negeri, itu seperti itu. Tapi yang namanya private income compensation ini baru bisa berlaku kalau ABCD saling kenal dan jumlah transaksinya itu relatif sama. Jadi jangan, oh yang ini mah hanya $1, ini mah $1.000, nah kan nggak sesuai ya, nah itu kayak gitu. Itu untuk private. Ada yang ditanya? Aman? Kalau aman, terusin. Sekarang ke neraca. Ya. Nah, sama kayak di akuntansi. Kalian udah belajar akuntansi belum? Nah, nanti di udah ya? Udah. Sudah. Nah, nanti yang di pencatatan perdagangan internasional itu juga dicatat di neraca, ya. Namanya itu adalah neraca pembayaran. Nah, yang namanya neraca berarti sama kayak di akuntansi ya, ada debitnya, ada kreditnya. Jadi neraca tuh kayak gini bentuknya. Jadi ada debit, ada kredit gitu ya. Nah, artinya apa neraca ini? Neraca ini digunakan untuk melakukan apa? Neraca ini digunakan untuk melihat apakah kita bisa mencatat neraca ini dilakukan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi gitu ya. Nah, di mana transaksi-transaksi ini menggambarkan lebih banyak ekspornya atau lebih besar impornya. Di mana pencatatan ekspor impornya D ini adalah untuk mencatat impor. Kalau di neraca pembayaran itu ya ini juga untuk mencatat ekspor. Maka yang D ini disebut transaksi negatif, ya ini disebut transaksi positif. Itu bedanya dengan akuntansi. Karena kalau di akuntansi biasanya yang di debit itu apa? Kita nulis harta ya, harta. Yang di sini itu adalah hutang dan modal. Nah, itu kayak gitu kan. Nah, ini bedanya. Justru kita itu kalau di neraca untuk neraca pembayaran itu kita mencatatnya bahwa uang yang masuk itu dicatatnya justru di kredit, kalau uang yang harus kita keluarkan itu dicatatnya di debit. Itu untuk neraca pembayaran. Sekarang kita lihat apa pengertian dan apa yang masuk dalam neraca pembayaran, ya. Kita lihat ini. Halo Bu, Ya, kenapa? kalau di debitnya neraca internasional tuh debitnya itu impor ya Bu ya tadi di Iya, tulisan ini ya. impor. Iya, debitnya impor. Jadi transaksi debit itu berarti yang impor, artinya kita harus mengeluarkan uang ke luar negeri. Di mana kita melepaskan uang ke luar negeri itu namanya adalah impor. Jadi misalkan kita impor barang, impor jasa, kan kita berarti harus bayar nih ke luar negeri itu impor, maka ditulisnya di debit. Tuh. Segala sesuatu yang keluar uang keluar itu namanya impor. Itu kayak gitu. Catatan impor. Udah? Terusin. Sekarang pengertiannya apa? Neraca pembayaran itu adalah suatu ikhtisar yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama 1 tahun. Jadi sama ini kayak di akuntansi, dia melakukan pencatatan transaksi yang terjadi selama 1 tahun atau satu periode. Jadi satu periodenya di neraca pembayaran itu 1 tahun, ya. Nah, penduduk di sini dia bisa perorangan, bisa perusahaan, bisa badan hukum, bisa badan pemerintah, atau siapa saja pokoknya yang tinggal di negara tersebut. Jadi nanti digabung ekspornya itu mau yang dilakukan negara, perusahaan atau apa. Jadi lihat nih, oh Indonesia ekspornya berapa. Kan nanti ada catatannya ya di bea cukai, di imigrasi kan ada catatannya gitu kan. Nah, maka nanti kita ketahuan berapa nih kita beli, berapa kita keluar. Itu kayak gitu. Nah, transaksi ekonomi itu berarti pertukaran nilai barang atau jasa atau pengalihan penduduk dari satu negara ke negara
lain. Jadi transaksinya itu bisa barang, bisa jasa, gitu, bisa kekayaan. Kekayaan itu artinya bisa investasi, bisa simpan pinjam, bisa emas, gitu ya. Jadi tidak selalu yang dicatat itu hanya tentang ekspor barang, gitu ya. Nah, sampai situ ada yang ditanya? Ibu, Mas, ya, ini kan gimana? dicatat 1 tahun ya Bu ya. Kalau untuk Iya, catatan neraca pembayarannya, biasanya kan kalau di akuntansi itu batas pencatatannya sampai tanggal 31 Desember ya. heeh. Ini ada batasnya juga tahu gimana Bu? Batas apa? Maksimal. Jadi kan jangka waktu 1 tahunnya dari 1 Januari sampai 31 September ya Bu kalau di akuntansi ya. 31 Desember. Iya, Kalau di jadi sini 1 tahunnya itu adalah 1 tahun kalender. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, jadi kan kalau misalkan biasanya kan akhir tahun itu ada libur ya, libur akhir tahun kan. Makanya kalau akhir bulan itu ada acara tutup buku, akhir tahun juga ada acara tutup buku. Biasanya kalau di negara-negara internasional itu biar pencatatannya kan sampai sebelum Natal. Kan Natal 25 nih, berarti 24 itu harus sudah beres semua karena biasanya mereka itu tutup bukunya nanti sampai 24 Desember. Nanti kesananya karena mereka libur. Tapi kalau untuk pencatatan ini kan transaksi berjalan terus, berarti nanti dihitung terus sampai 31 Desember gitu. Kalau pencatatan sih mungkin ditutup dulu gitu ya, nanti dilanjutkan kembali. Itu bisa gitu untuk pencatatannya. Jadi sama semuanya untuk 1 tahun kalender kan sama kayak pencatatan APBN juga kan Indonesia kenapa jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember biar sama dengan biar sama dengan negara lain karena negara lain itu pencatatannya dengan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dulunya kan kita dari 1 April ya. 1 April sampai 31 Maret kalau untuk yang APBN. Sekarang udah ngikutin. Nah, neraca pembayarannya juga sama. Biar kita sama dengan negara lain, jangan, oh kita belum beres, belum tutup buku, yang lain udah tutup buku. Jadi biar sama, terus biar membandingkannya sama, nah itu kayak gitu. Jadi disamakan semua pencatatannya untuk pencatatan transaksi pencatatan akuntansinya. Itu kayak gitu. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember. Tuh. berarti sama ya Bu ya, cuma bedanya ditutup dulu dari tanggal 24. Ya, kan jadi untuk negara-negara tertentu yang libur kan tutup dulu gitu kan. Nah, nanti dia lanjutkan kembali gitu. Tapi kan tutup juga itu mungkin hanya untuk negara untuk perusahaan kan. Kalau untuk catatan negaranya sih mungkin enggak karena kan ini pencatatan di negara kan. Mungkin dicatatnya diberhentikan dulu tapi hitungannya kan masuk terus gitu maksudnya nanti pas udah masuk lagi baru dikalkulasi itu untuk pencatatannya. Kalau ada libur akhir tahun. Tuh, ada lagi? Ada Udah yang Ibu. tanya? Oke. Sekarang komponennya. Komponen itu adalah bagian-bagian dari neraca pembayaran. Nah, ini saya terangkan ini dulu ya, secara ringkasnya dulu sebelum ke yang luasnya. Nah, ini nanti neraca pembayaran itu terdiri dari yang pertama disebutnya adalah neraca barang atau neraca perdagangan. Nah, jadi antara neraca perdagangan dengan neraca pembayaran itu beda. Neraca perdagangan adalah bagian dari neraca pembayaran, ya. Yang kedua adalah neraca jasa, ya. Yang ketiga nanti ada neraca. Jadi ini ada yang ngisinya 4, ada yang ngisinya 5. Anggaplah kita ngisinya 4 aja ya. Nanti ada neraca modal, kemudian nanti yang keempatnya itu ada neraca moneter. Nah, apa ini bedanya gitu? Nanti kita ada penjelasannya ya lebih lanjut. Neraca perdagangan atau neraca barang ini adalah neraca yang mencatat ekspor impor barang. Jadi segala kegiatan yang berhubungan dengan ekspor impor barang dicatatnya di neraca perdagangan. Yang neraca jasa adalah ekspor impor jasa. Nah, kalau barang kan tahu ya, misalkan ekspor kopi, ekspor teh, ekspor padi, kain, sepatu dan lain sebagainya itu berarti masuk barang. Tapi kalau jasa itu yang kayak gimana? Jasa itu misalkan kita penggunaan jasa layanan transportasi, menggunakan jasa
penerbangan, asuransi, misalkan gitu ya. Kita memberikan upah, tenaga kerja, nah itu dia masuknya ke jasa, gitu ya. Nah, sekarang kalau modal. Modal itu adalah tentang keluar masuknya modal. Berarti ini berkaitan dengan simpanan atau pinjaman atau investasi ya. Simpanan itu investasi atau pinjaman negara. Jadi misalkan kita minjem ke negara mana atau kita investasi ke negara mana, nah itu dicatatnya adalah di neraca modal, gitu ya. Berikutnya adalah neraca moneter. Neraca moneter itu dia mencatat apa? Dia mencatat tentang cadangan moneter atau biasanya dia mencatat juga tentang cadangan emas. Nah, itu kayak gitu, ya. Itu untuk komponennya, komponen secara garis besar. Nah, ini nanti neraca perdagangan dan neraca jasa yang ini disebut sebagai neraca transaksi berjalan. Artinya neraca transaksi berjalan itu apa? Ini perubahannya bisa tiap hari berubah. Ekspor impor itu kan tiap hari ada pasti ya. Mau ekspor mau impor pasti ada perubahannya. Maka dia disebut sebagai neraca transaksi berjalan. Nah, kalau yang lainnya enggak. Karena kalau misalkan investasi atau pinjaman kan kita nggak mungkin tiap hari minjem gitu ya, tiap hari investasi. Dan biasanya perubahan pinjaman dan investasi itu nggak tiap hari kan. Misalkan kita minjam sekarang 1 juta, nggak mungkin kan besok pinjam lagi 2 juta, besoknya pinjam lagi terus. Saya tiap hari minjam kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pinjaman itu mungkin bisa dalam tahap yang lama, makanya tidak disebut sebagai neraca transaksi berjalan. Ada yang tanya sampai sini? Aman? Kalau aman, kita lihat penjelasannya. Nggak akan cukup ya, berarti ini di save aja. Ini action 5. Oke, kita lihat yang ini. Nah, komponen neraca transaksi berjalan. Nah, tadi ya, current account itu adalah komponen neraca transaksi berjalan atau disebutnya current account. Itu merupakan semua transaksi dalam 1 tahun. Terdiri dari apa? Tadi bisa neraca barang, tadi ya current account itu. Kemudian bisa terdiri dari neraca jasa dan bisa berisi neraca non balas jasa non balas jasa atau hibah. Nah, karena kan hibah kita tidak selalu dapat ya, maka kadang nggak dicatat gitu, dicatatnya kadang-kadang aja gitu ya. Nah, ini tadi neraca barang itu dia mencatat apa? Ekspor impor barang. Kemudian ekspor impor barang itu biasanya merupakan transaksi kredit karena menyebabkan tadi terjadinya uang atau dana yang masuk. Kemudian kalau impor itu mengakibatkan keluar gitu ya. Catatan jasa juga sama, mencakup ongkos angkut tadi nih contohnya, kemudian juga asuransi gitu kan, kemudian perjalanan ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, itu dicatat di neraca transaksi berjalan. Ada yang ditanya? Masih aman? Oke, terus. Berikutnya yang kita lihat adalah transaksi modal ya. Ini panjang ya. Sudah deh. Nah, ini untuk tadi neraca transaksi berjalan, sekarang yang neraca modalnya. Neraca modalnya itu terdiri dari apa? Neraca modal itu nanti ada modal jangka pendek, ada modal jangka panjang. Nah, modal jangka pendek itu adalah kredit untuk perdagangan negara lain. Nah, ini sebenarnya nggak usah terlalu pokoknya ini sekedar untuk info aja ya. Karena ini jarang ditanya juga. Tapi barangkali kalian mau tahu gitu kan ya. Nah, ini untuk transaksi jangka panjang, jangka pendek untuk modalnya. Jadi jangka pendek itu adalah pembelian ini ya.
kredit perdagangan negara lain. Nah, pembelian surat berharga tadi ya untuk jangka pendek itu. Nah, ini kalau jangka panjang itu investasi langsung dari luar negeri, kemudian pembelian surat berharga, pinjaman jangka panjang. Nah, ini ada keterangan transaksi kredit atau debitnya. Artinya dia masuk atau keluar dari dari neraca pembayarannya. Berikutnya adalah tadi neraca emas ya atau neraca moneter. Neraca emas atau neraca moneter ini adalah catatan yang terdiri dari emas yang kita dapat sebagai hasil dari alat bayar gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita jual emasnya itu adalah emas batangan, emas yang pakai alat bayar ya kan, emas batangan bukan yang LM, perhiasannya kayak gitu kan. Nah, itu dia masuknya ke komoditi kalau emas itu. Tapi kalau emas batangan yang emas emang dia sebagai alat bayar gitu kan, yang batangan yang kiloan gitu ya. Nah, itu dia masuknya nanti ke neraca emas. Itu seperti itu. Ada yang ditanya sampai situ? Ada enggak? Ini kan ada yang neraca emasnya, transaksi debit kreditnya. Oke, kalau tidak ada, kita terusin. Sekarang ke sini. Nah, ini sebenarnya teorinya di buku itu udah lumayan lengkap ya. Saya sengaja kalau untuk teori-teori yang untuk materi-materi yang banyak teorinya, saya tulis teorinya yang banyak. Jadi biar kalian tinggal baca gitu ya. Jadi nggak usah baca lagi buku yang lain, cukup dari sini udah merangkum semua. Nah, ini tadi neraca transaksi debit itu yang gimana, transaksi kredit itu yang gimana. Debit itu yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa. Nah, nanti devisa itu apa nanti kita bahas di bawah ya. Jadi kalau dari dalam negeri keluar itu disebutnya adalah, nah ini tadi kan yang saya bilang, ini kan ada debit, ada kredit, ini untuk mencatat impor, ini untuk mencatat ekspor. Artinya impor itu kita harus mengalirkan uang dari dalam ke luar negeri, harus bayar nih keluar, karena kan kita impor barang, impor jasa gitu ya. Nah, kalau kredit itu adalah uang masuk. Kan kalau impor ekspor kan kita dapat uang dari luar negeri. Makanya tadi transaksi debit itu disebut sebagai transaksi kredit atau negatif. Kalau yang ini disebut transaksi kredit atau transaksi yang positif. Kemudian ikhtisar neraca pembayaran. Pos debit transaksi yang mengakibatkan pembayaran seperti bayar impor tadi ya, kemudian memberikan kepada negara lain. Misalkan tadi kita beri hibah gitu ya, membayar jasa asing atau membayar cicilan. Nah, bayar cicilan juga itu kan kita mengeluarkan uang dari dalam negeri ya, berarti dia debit. Kalau yang kredit itu berarti ekspor, kemudian penerimaan bunga, pendapatan jasa, menerima pinjaman. Nah, itu namanya adalah pencatatan debit dan kredit. Sampai sini ada yang ditanya? Kalau aman, kita teruskan. Itu di buku udah ada ya tentang, tapi ini kalau nggak salah ada yang salahnya deh ya, yang ikhtisar pembayaran laba ruginya, pemberian kredit ke luar negeri, cicilan. Nah, ini kan sudah ada ya yang di buku tentang neracanya. Nah, ini bahwa neraca barang itu mencatat apa, neraca jasa mencatat apa yang di kreditnya, yang di debitnya. Ini jangan kebalik ya, ini adalah debit, ini kredit. Jadi dia ini ekspornya di sini, ini adalah impornya, gitu kan. Nah, itu untuk yang kita lakukan dari ini ya, transaksi debit kreditnya. Berikutnya, posisi neraca. Sama kayak di APBN, jadi neraca itu kita nanti ada 3 kan, ada yang defisit, ada yang surplus, ada yang seimbang. Di sini pun sama, jadi neraca pun seperti itu. Jadi kita tahu posisi negara kita surplus atau defisit gitu kan. Nah, ini kita lihat dari macam-macam neracanya.
Defisit itu berarti kalau debitnya dia lebih besar, kalau surplus itu berarti kreditnya yang lebih besar gitu ya. Kalau yang seimbang itu berarti sama antara debit dan kredit. Untuk Indonesia itu neraca perdagangannya maupun pembayarannya semuanya defisit ya, apalagi untuk perdagangan defisitnya gede banget gitu. Tapi katanya kadang pernah positif, pernah surplus gitu ya. Katanya, nggak tahu sih, saya nggak begitu pengamat juga ya tentang macam-macam devisanya itu. Sampai situ ada yang ditanya? Aman? Oke, kalau aman sekarang ke devisa. Tadi kita dengar ada devisa ya, sekarang kita ke devisa. Hanya materi ini mah teori semua ya. Devisa itu apa? Devisa itu adalah semua benda yang dapat diterima dunia internasional sebagai alat pembayaran. Nah, jadi apa aja gitu kan yang bisa, pokoknya semua benda yang bisa diterima. Nah, ini nanti si benda ini disebutnya sebagai devisa. Maka di perdagangan internasional itu kita harus tahu bedanya devisa, bedanya kurs, dan falas. Nah, karena ini banyak nanti akan kita dengar. Devisa itu adalah semua benda yang diterima sebagai alat pembayaran. Kurs itu adalah nilai mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Jadi kayak sama kayak harga ya. Nilai falas terhadap rupiah. Jadi misalkan $1 Amerika itu berapa rupiah gitu ya. Nah, kalau falas itu sendiri ini adalah mata uang asing. Nah, itu. Jadi nanti devisa itu dia bisa berupa mata uang, bisa berupa emas gitu ya, atau bisa berupa apapun gitu ya. Nah, ini devisa itu adalah uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi dengan luar negeri. Nah, devisa sangat diperlukan negara agar dapat membayar barang impor. Nah, ini untuk barang impor, untuk utang luar negeri, digunakan untuk bepergian ke luar negeri. Kan misalnya kita mau ke Amerika, kita nuker dulu ke dolar, atau kita mau ke Arab Saudi, kita nuker ke real, misalkan seperti itu. Ya, itu untuk devisa. Sekarang fungsinya untuk apa? Fungsi devisa itu adalah untuk perantara dalam transaksi internasional, kemudian cadangan kekayaan nasional, kemudian bisa sebagai sumber dana pembangunan ekonomi, juga bisa sebagai sumber pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak devisa. Jadi gini, yang namanya devisa itu kan penting buat suatu negara. Jadi dia kalau banyak devisanya berarti dia bisa membeli barang apapun gitu ya. Kemudian dia kan kalau semakin banyak devisanya berarti dia kekayaannya berarti banyak gitu kan. Kemudian devisa juga bisa dijadikan sumber dana pembangunan ekonomi. Jadi oh ya udah kita nggak usah minjem deh ke negara lain kan uang kita juga banyak misalkan gitu ya. Nah itu adalah fungsi dari devisa. Sekarang apa sih sumber devisa itu dari mana aja gitu ya? Nah, devisa itu sumbernya dia bisa bermacam-macam. Yang pertama, dia bisa dari ekspor impor, bisa dari kunjungan wisata. Nah, ini ya. Nah, dia bisa dari ekspor, berarti kan masuk nih devisa ke dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri ini kalau kita minjem dari luar negeri gitu ya. Dan kemudian kalau ada kunjungan wisata asing, orang luar negeri datang ke Indonesia, mereka bayarnya pakai dolar misalkan gitu ya. Kemudian tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri. Nah, makanya kan kita sering dengar ya kalau TKI itu disebutnya sebagai pahlawan devisa. Nah, kenapa disebut pahlawan? Karena mereka itu salah satu pemasok devisa ke dalam ya ke dalam negara. Kenapa? Coba ada yang tahu? Kenapa disebut pahlawan devisa? Ada yang tahu nggak? Ada pajaknya bukan, Bu? Selain kena pajak, apalagi? Pajaknya gimana? Kan kayak dia mendapat pendapatan dari luar negeri, tapi mungkin bisa aja karena dia WNI, jadi pajaknya ditarik ke dalam negeri gitu, Bu. Bisa dari pajaknya. Terus selain itu?
Jadi pahlawan devisa itu gini, dia kan kerja di luar negeri, berarti dia dibayar pakai apa? Pakai mata uang luar negeri kan, misalkan dia kerja di Hong Kong, berarti dibayar pakai dolar Hong Kong gitu ya. Dia kerja di Arab Saudi, berarti dia dibayar pakai real. Misalkan dia kerja di Amerika, berarti pakai dolar Amerika, misalkan kayak gitu. Nah, sekarang kalau mereka kirim uang ke Indonesia, berupa apa berarti? Berupa uang mereka kan. Nah, maka si uang mereka itu disimpan oleh Indonesia itu. Jadi uang dari hasil ekspor itu tidak dibawa pulang ke Indonesia. Jadi misalkan gini, Indonesia itu punya bank devisa di Arab Saudi misalkan ya. Ada bank devisanya di sana. Nah, bikinlah kita bank devisa di Arab gitu kan, di Arab. Nah, ini ada TKI nih, dia mau transfer ke Indonesia, maka dia ini kan transfer ke sini. Nah, kemudian nanti bank devisa itu transfer ke Indonesia ke sini. Nah, si uang yang dari TKI yang di Arab itu dikumpulin di sini di bank devisa. Untuk apa uang di sini? Nah, ini adalah untuk Indonesia bayar-bayar nanti. Misalkan mau beli apa di Arab, bisa kan dibayar pakai real. Misalkan nih Indonesia kan banyak nih jemaah haji kan butuh butuh real ya, butuh real yang banyak. Nah di bank devisa ini kan udah banyak realnya, ya udah kita pakai real yang di sini. Berarti nanti kita bisa mengurangi apa perbedaan kurs, ya kan? Kalau kita nuker dari Indonesia ke bank devisa dulu untuk ke mata uang sana, berarti kan nanti ada perbedaan kurs nih, ada selisih antara kurs jual kurs beli. Kalau misalkan di sini udah banyak realnya kan kita nggak usah beli lagi, berarti ya udah real yang ada di sini kita gunakan untuk bayar jemaah haji misalkan gitu. Nah itu kayak gitu. Nah nanti kan udah sampai di Indonesia ke keluarganya kan kita nggak usah ngasih dalam bentuk real gitu ya. Oh iya, nggak kelihatan ya. Saya belum ini. Sorry, benar-benar saya belum memindahkan ya. Ini gimana saya nulisnya tadi? Tadi sampai mana ya? Lupa. Terima kasih nih Mas. Saya lupa. Ini udah di ini kan? Udah di bentar. Ini sampai sini yang nggak kelihatan ya? Ini terlalu pinggir ya batasnya gitu. Coba. Kalau di sini kelihatan nggak nulisnya? Kelihatan Ibu. Oh tadi yang di situ enggak ya? Yang ke sini, yang kalau ke kanan kepotong Bu. Oh, ininya mana ya garis hijaunya? Kan di sini tuh ada garis batasnya tapi nggak ada. Oke. Bisa digeser ke kanan Bu, layarnya, screen-nya. Ya ini. Nah ya, baru kelihatan ini Bu. Ini baru kelihatan. Ya udahlah ke sini aja lah ya. Biar nggak terlalu besar juga. Ya udah. Ini kan tadi TKI. Nah, si TKI itu kan nanti dia kirim ke bank devisa nih, gitu kan. Mau transfer, bank devisa bikinlah Indonesia di luar negeri. Nah, nanti ini dikirim baru ke Indonesia. Nah, maka nanti uang-uang yang tersedia di bank devisa itu bisa kita gunakan untuk membayar apa? Membayar transaksi kita yang kita lakukan. Kalau di Arab Saudi ya berarti dengan Arab Saudi, kalau di Hong Kong ya dengan Hong Kong gitu ya. Nah, maka nanti kita bisa ada selisih kurs. Nanti kita lihat ada perhitungan tentang selisih kurs gitu ya. Ini untuk tadi pahlawan devisa. Sekarang kalau ini jenis devisa. Jenis devisa itu ada dua, ada devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum itu artinya devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, kemudian dari gaji TKI, kemudian dari wisatawan tadi ya. Kalau misalkan devisa kredit itu yang kita peroleh dari utang atau pinjaman. Kan langsung datang tuh uangnya ke kita gitu ya. Nah, tapi itu kan hasil pinjaman, bukan kita hasil menjual sesuatu. Itu kayak gitu. Itu untuk jenis devisa. Sampai situ ada yang ditanya? Kalau tidak ada, Halo Bu, ya gimana? devisa kredit kan itu berupa pinjaman atau utang ya Bu ya?
Iya. Biasanya kesepakatan untuk installment pembayarannya itu ada standar internasionalnya atau berdasarkan kesepakatan antar dua negara gitu aja, Bu? Kesepakatan aja itu mah. Misalkan Oh, kita dikasih pinjam dari Jepang gitu kan. Ya udah, misalkan Jepang mau ngasihnya berupa yen, ya udah berarti kita punya yen. Berarti nanti yennya mau dibayarnya berapa, nanti bunganya atau mau gimana. Nah, kalau misalkan hanya berdua mah kan bisa cincai lah ya gitu. Kamu udahlah murah aja ke kita mah, jangan bilang-bilang ke yang lain. Bisa, tapi misalkan ada tapinya kan mungkin gitu. Jadi kalau misalkan pinjaman atau utang itu mah ya sudahlah ya antara mereka berdua saja gitu. Kalau minjemnya ke negara, kecuali pinjamnya ke lembaga, misalkan kayak ke IMF gitu ya. Nah, berarti kan itu aturannya udah ada ya, udah baku. Jadi untuk tiap negara mungkin syarat-syaratnya sama gitu. Itu untuk yang kredit. Ada yang ditanya lagi? cukup, Ibu. Oke, kalau sudah sekarang penggunaannya. Kalau tadi jenisnya, sekarang penggunaannya. Untuk apa sih devisa itu gitu kan digunakan? Nah, devisa ini digunakan itu untuk satu, pembayaran impor. Tadi ya, kalau misalkan kita punya banyak devisa di bank devisa kan ya udah kita nggak usah ada selisih kurs, berarti langsung bisa kita bayar. Kemudian tadi adanya penyelesaian kewajiban atau hutang gitu ya. Ya samalah pokoknya intinya devisa yang kita punya di negara lain itu nggak kita bawa ke negara kita. Kita simpan di negara mereka. Misalkan kita transaksi dengan Singapura ya disimpan aja di bank Singapura. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita ada transaksi dengan Singapura ya tinggal pakai aja uang yang ada di situ. Kalau ada uangnya kan masalahnya, kalau nggak ada uangnya, nah itu yang jadi masalah. Baru kita pakai devisa yang ada di dalam negeri, kita kirim ke sana. Misalkan kita itu lebih banyak impornya daripada ekspornya, berarti kan devisa yang masuk sedikit kan dibanding yang keluar gitu. Nah, berarti nanti baru kita pakai yang dari dalam negeri. Itu kayak gitu. Jadi kan mungkin di negara-negara tertentu devisanya banyak gitu ya, kita banyak ekspornya dibanding impornya, tapi di negara lain kita banyak impornya dibanding ekspornya. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu untuk penggunaan ya. Nah, tadi penggunaan pembiayaan kantor-kantor juga sama. Jadi misalkan kita ada konsulat yang ke luar negeri atau misalkan ada apa ya? Ada kerjasama apa sih kayak pertukaran seni atau dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu untuk devisa. Nah, sekarang dari tadi kan bilang ada bank devisa gitu ya. Gimana sih mekanismenya gitu kan? Nah, ini kita lihat bahwa mekanisme di pasar devisa itu ini dilakukan oleh bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia, terutama yang memperjualbelikan valuta asing. Jadi misalkan pakai bank apa nih, kita samanya mau pakai disimpan di bank mana gitu kan, bank devisanya. Kemudian ini yang sering ditanya juga, hubungan antara devisa dengan neraca pembayaran gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan neraca pembayaran kita defisit, nah tadi defisit itu apa? Defisit itu bila ekspornya lebih sedikit ya atau kita lebih banyak impor, nah maka ini disebut neraca yang defisit. Ini kita akan atau kita harus bayar pakai devisa sehingga kurs valuta asingnya akan meningkat. Kenapa? Karena berarti persediaan kursnya di dalam negeri itu berkurang kan? Kalau persediaan atau penawaran berkurang, maka harganya akan mahal. Sebaliknya, kalau neracanya surplus, maka kan devisa banyak nih. Jadi gini, ini defisit. Kalau defisit itu berarti ekspornya lebih sedikit dibandingkan impor ya. Nah, ini nanti dikaitkan dengan kebutuhan falas. Misalkan ekspornya sedikit, berarti ini kan falas yang masuk sedikit, ya kan? Yang masuk sedikit, sementara falas yang keluar ini banyak, gitu kan? Nah, berarti di sini permintaannya itu tinggi, sementara penawarannya atau ketersediaannya kurang. Maka apa yang terjadi kalau permintaan tinggi, penawaran kurang? Maka harganya akan naik. Harga falas itu apa? Harga falas itu namanya adalah kurs. Nah, itu gitu yang menerangkannya. Jadi hubungannya kalau ekspor itu kan uang yang masuk sedikit,
falasnya. Kalau impor itu berarti falas yang harus keluar banyak. Berarti kalau yang keluar harus banyak, berarti kan permintaan falas itu tinggi, sementara penawaran falasnya turun gitu ya, atau tidak ada. Maka nanti harga falasnya akan naik atau kursnya ini akan naik, kurs falasnya. Misalkan kalau dolar berarti nanti dolarnya akan naik, itu kayak gitu. Kalau surplus kebalikannya, berarti nanti ekspornya yang banyak kan. Kalau surplus itu ekspornya lebih besar dibandingkan impor. Maka nanti falas yang masuk itu banyak kan, kalau ini ya. Ini falas yang masuknya dia banyak. Nah, sementara falas yang keluarnya untuk impornya kan sedikit karena dia lebih sedikit. Berarti kalau falas yang masuk itu penawaran, ini penawaran tinggi, sementara permintaan nggak ada, maka kan ini akibatnya apa? Harga falas itu akan turun atau kata lain kursnya itu akan mengalami penurunan. Itu ya. Yang sering ditanya itu biasanya dari sisi ini, bahwa apa hubungannya antara neraca dengan kurs ya, dari segi neraca. Ada yang ditanya sampai situ? Kalau tidak ada, ini yang sekarang sering ditanya. Kalau kalian yang anak IPS, itu di perdagangan internasional itu tentang kurs itu sering ditanya. Ya. Nah, ini kita belajar sekarang tentang kurs atau valuta asing. Ya. Kurs valuta asing atau disebutnya exchange rate gitu ya, perbandingan nilai atau harga antara nilai dua mata uang dan mata uang tersebut dapat ditukarkan atau diperjualbelikan. Nah, jadi kurs itu adalah harga atau nilai mata uang suatu negara dinilai dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Nah, transaksinya dilakukan di bursa valuta asing. Jadi kadang bank umum itu ada yang dia ini ya menyediakan pertukaran uang atau money changers gitu ya. Nah, kemudian bursa valuta asing itu merupakan tempat diperjualbelikannya macam-macam valuta asing. Nah, nanti di money changers itu atau di bursa valuta asing itu ada istilah kurs jual. Apa itu kurs jual? Kurs itu kurs yang dikeluarkan oleh bursa falas untuk menjual satu unit falas. Nanti ada lagi kurs beli. Apa itu kurs beli? Kurs beli itu adalah kurs yang dikeluarkan oleh bursa falas untuk membeli ya mata uang asing tertentu gitu ya. Kemudian nanti ada kurs tengah. Kurs tengah itu apa? Kurs tengah itu adalah rata-rata dari harga kurs antara kurs jual dan kurs beli. Kegunaannya kurs tengah itu untuk menganalisis naik turunnya harga valuta asing ya. Nah, ini kita kasih contoh gitu ya. Misalkan 1 US dollar nanti kurs belinya misalkan salah. Jangan dia nulisnya. Jadi kurs belinya, misalkan kurs beli 1 US dollar itu adalah Rp, misalkan yang gampang welahnya 10.000 misalkan. Nah, kurs jual itu misalkan 1 US dollarnya itu adalah 15.000 misalkan ya. Nah, kita tidak mempersulit diri, pokoknya begini malah. Jadi misalkan ditanya bila A gitu ya mempunyai 1.000 US dollar gitu ya. Nah, maka berapa rupiah gitu kan. Nah, gimana nyarinya? Nah, maka nyarinya ini pakai rumusnya ini cara perhitungannya.
Rupiah itu adalah falas dikali kurs beli. Kurs beli itu artinya apa? Kurs beli itu artinya kurs atau harga yang dibeli oleh money changer. Jadi kalau kita punya falas, dia akan beli falas kita berapa? Nah, beli falas kita itu 10.000, misalkan gitu. Maka nanti rupiah yang dimilikinya berapa ini? Ini adalah falas dikali dengan kurs beli. Berarti berapa? 1.000 dikali kurs belinya adalah 10.000. Berarti nanti Tuan A itu akan punya uang 10 juta. Itu kayak gitu ya. Untuk contoh perhitungannya. Sekarang misalkan dia datang ke Indonesia, misalkan dia orang luar negeri nih gitu ya, Adam Smith misalkan ke Indonesia punya uang 1.000 dolar datang ke Indonesia, nah maka dia punya uang 10 juta misalkan. Nah kemudian dia menggunakan di Indonesia itu uang tersebut, sisanya misalkan tinggal 15 juta. Nah maka dia mau pulang lagi nih misalkan ke Amerika, berapa nanti sisanya? Berarti kok 15 juta? Dia cuma punya 10 juta kok, sisanya 15 juta dari mana? Maksudnya dia punya tinggal 1,5 juta misalkan gitu. Nah, berarti nanti berapa yang dolar yang dia gunakan atau yang bisa dia bawa pulang. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi untuk penggunaan kurs dan falas. Sampai situ ada yang ditanya? Ibu, aku mau nanya. Boleh, nanya apa? Nah, biasanya itu kalau misalkan di soal-soal ekonomi itu suka ada kurs jual, kurs beli, sama kurs yang ditetapkan sama menteri. Nah, Yang ditetapkan biasanya Menteri kurs yang Keuangan. ditetapkan untuk menteri yang gitu. Ya, ada kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu adalah kurs yang digunakan untuk ekspor impor. Jadi nanti beda. Jadi kurs ekspor impor itu pakai kursnya adalah kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Kenapa pakai kurs itu? Karena biasanya Menteri Keuangan itu menetapkan kursnya itu sebulan sekali atau paling cepat 2 minggu sekali. Jadi selama 2 minggu atau selama sebulan kursnya nggak berubah. Nah, sementara kan kalau Indonesia kursnya berubah-berubah ya, karena kan kita pakai sistem kursnya itu floating exchange rate. Jadi kalau misalkan sekarang lagi banyak butuh dolar, maka nanti harga dolar naik. Kalau lagi nggak butuh dolar, nanti dolarnya turun. Nah, itu kan kayak gitu. Jadi harga dolarnya itu tiap hari bisa mengalami perubahan gitu kan. Apalagi kalau ada depresiasi kan tergantung naik turunnya permintaan dan penawaran. Kalau misalkan kita ekspor impor tiap hari harganya berubah kan bingung ya. Ih, kemarin saya beli harga $1 misalkan 10.000, kenapa tiba-tiba pas bayar harus 15.000 misalkan. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi dolarnya ditetapkan seperti itu. Jadi pakai nilai kurs yang Menteri Keuangan itu karena dia biasanya berubahnya paling cepat itu 2 minggu sekali. Jadi dia baru berubah gitu. Ada perubahan, kalaupun ada perubahan, kalau enggak ya tetap aja segitu gitu, relatif stabil. Nah, itu untuk apa? Itu untuk melindungi para eksportir dan importir biar dia nggak kaget dengan fluktuasi harga. Itu sebenarnya. Ya, karena kan nanti untuk eksportir importir itu kan antara dia punya NPWP, dia tidak punya NPWP, atau dia punya apa sih keanggotaan eksportir atau importir, itu beda nanti besar pajaknya juga. Kemarin kan kita belajar pajak ya, ada pajak ekspor, pajak impor gitu ya, bea masuk, bea keluar. Itu beda antara kita punya NPWP atau enggak gitu kan, kemudian kita keanggotaan ekspor impor atau enggak gitu, itu nanti beda-beda gitu untuk persentase besar pajaknya. Kursnya juga sama. Jadi untuk eksportir dan importir itu nanti dia pakai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk perhitungannya. Kalau ini kan misalkan si Tuan A nih dari Amerika datang ke Indonesia, dia kan bukan mau ekspor atau mau impor, ya kan? Dia ya mau main aja karena dia nggak tiap hari juga datang ke Indonesia gitu kan, dia hanya sekali-kali gitu kan, atau orang Indonesia sekali-kali datang ke luar negeri gitu ya, pergi ke luar negeri gitu kan. Nah, berarti dia nggak harus pakai yang ditetapkan Menteri Keuangan gitu. Jadi ya udah pakai yang berlaku saat itu. Jadi mungkin aja kan misalkan saya pergi nih ke Turki, Kapadokia gitu ya. Pergi nih tanggal 1 Januari misalkan.
kursnya berapa, nanti pas pulang mungkin kursnya berbeda. Nah, itu kayak gitu ya. Jangankan seminggu, 2 minggu, mungkin sehari 2 hari juga kursnya sudah berbeda. Karena kita itu umumnya kan kurs itu pakai depresiasi. Jangankan ya lama lah, kadang sehari juga pagi-pagi misalkan 14.000, sorenya udah 15.000, kan udah beda 1.000, misalkan kayak gitu. Ya, itu untuk kurs. Jadi untuk eksportir dan importir itu dia pakainya yang kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu tadi. Ya, ada lagi yang ditanya? Berarti kan kalau itu untuk kebijakan ekspor dan impor, kalau misalkan kursnya yang ekspor dan impor itu relatif tetap, sedangkan yang pasar itu berubah-ubah, kan berarti pada saat kondisi tertentu ada Bu, misalkan yang pasarnya itu sama yang ada di ekspor dan impor ini kursnya ada selisihnya. Nah, itu biasanya negara nutupnya gimana, Bu? Nah, kalau itu kan emang untuk itu mah hanya untuk kestabilan harga ekspor impor aja. Kalau yang ditetapkan Bank Indonesia, gitu, yang ditetapkan Menteri Keuangan. Jadi itu udah kebijakan bahwa itu nanti akan ditutup pakai devisa yang ada di negara, gitu kan? Atau kurs itu kan sebenarnya nggak ngaruh sih kalau ke negara mah ya biarin aja. Itu kan hanya untuk pas transaksi itu biar tidak mengacaukan nilai pas transaksi internasionalnya sebenarnya ada dari transaksi Menteri Keuangan itu. Karena kan kalau harganya terlalu berfluktuasi kan nanti eksportir importir bingung gitu, nggak ada kepastian. Maka adanya itu tuh untuk ada kepastian itu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang di kurs Menteri Keuangan itu biarin aja itu kayak gitu. Dia nggak usah ditutup, biarin aja gitu kan. Karena dia tidak itu sudah diperhitungkan bahwa ini harus pakai ada kurs tetapnya ditetapkan sekian. Kalau untuk yang pasaran biasa biarin aja gitu kan. Karena selisihnya pun sebenarnya nggak akan jauh sih. Misalkan lah kalau kurs yang berlaku 15.000, nggak mungkin lah yang kurs Menteri Keuangannya tiba-tiba 10.000 gitu ya, bedanya sampai 15.000 tuh enggak. Jadi diambil rata-rata misalkan oh rata-rata nih bulan ini perekonomian misalkan aman, misalkan kalau 15.000 berarti yang ekspor impor misalkan 14.500, bedanya kan hanya 500 misalkan gitu. Jadi emang nggak terlalu jauh selisihnya. Ini kan contoh soal ini juga kurs beli kurs jualnya terlalu jauh, ini kan nggak mungkin juga kan, biasanya perbedaannya di bawah 1.000 sih, nggak terlalu tinggi. Jadi misalkan kalau misalkan jualnya 15.000 berarti belinya 14.000 berapa gitu ya. Jadi nanti dengan yang ditetapkan Menteri Keuangan juga nggak terlalu jauh dengan yang kurs jual beli. Jadi dilihat dari rata-ratanya. Oh rata-rata minggu kemarin berapa, jadi tetapkan sekian. Oh rata-rata ini berapa. Itu hanya untuk menetapkan aja bahwa selama seminggu atau 2 minggu yang akan datang harganya tetap sekian. Gitu aja sih maksudnya. Berarti di pasar nggak terlalu berpengaruh ya, Bu ya? Nggak terlalu pengaruh karena harganya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi itu mah hanya untuk kestabilan harga aja di tingkatan ekspor impor. Biar eksportir importir itu ada ketenangan jiwa lah pokoknya. Oh saya berarti selama transaksi ini harganya nggak akan naik. Jadi jangan sampai hari ini beli harganya 10.000 pas besok mau beli, nah 15.000 gitu naik gitu. Enggak. Jadi tetap aja oh masih 10.000 selama 2 minggu yang akan datang misalkan atau sebulan yang akan datang masih sekian harganya. Nah itu kayak gitu aja sih biar tidak ada kekagetan atau kekacauan pas transaksinya aja untuk itu. Itu sebenarnya. Ada lagi tentang kurs atau falas? Udah, Ibu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ini tentang sistem kurs ya. Sistem kurs juga ini termasuk salah satu materi yang sering ditanya ya. Oh, ini belum ini. Dia sering ditanya karena kita hari ini nggak sempat bahas soalnya, biarin lah ya nanti minggu depan sekalian kerjasamanya. Nah, ini kenapa sering ditanya karena dia termasuk salah satu kebijakan pemerintah, sistem kurs ya. Sistem kurs itu nanti ada 3, ada sistem kurs tetap, sistem kurs bebas, dan ada sistem kurs mengambang ya. Nah, ini kita lihat materinya. Ini materi terakhir, nanti minggu depan tinggal kerjasamanya ya. Nah, sistem kurs ini nanti
bisa kita lihat bahwa sistem kurs yang ada di dunia itu nanti ada sistem kurs tetap, berarti ditetapkan kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini bisa kayak yang tadi, yang kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini contoh salah satunya tadi, misalkan ditetapkan sekian gitu ya. Nah, ini kurs berlaku untuk seluruh jenis transaksi yang melibatkan 2 atau lebih mata uang yang berbeda. Bila terjadi kenaikan atau penurunan kurs, maka pemerintah harus mengembalikan ke posisi yang semula. Jadi, kalau yang tetap itu misalkan ini kayak gini ya, kursnya itu. Nah, ini gini, misalkan ini permintaan penawaran. Ini kan penawaran, ini permintaan. Halo Bu, Misalkan kenapa? ini screen-nya kurang ke atas Bu, nggak kelihatan. Kurang apanya yang kurang ke atas? Ini di screen aku apa permintaan nama penawarannya nggak kelihatan Bu. Oh, berarti gambarnya harus di bawah ya. Oke lah, kita hapus dulu deh. Gambarnya di bawah aja lah di sini ya. Lupa tadi ya, harusnya satu-satu. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kan kalau yang tetap. Nah, ini P, ini 0, ini Q, ini D, gitu ya. Ini S. Nah, ini gini. Misalkan harga yang ditetapkan itu 15.000 gitu ya. Nah, ini misalkan permintaannya $100 misalkan. Nah, kemudian terjadi nih kenaikan, misalkan harga itu karena penawarannya naik, penawarannya naik, berarti ini naik. Kemudian nanti kalau permintaannya, nah terus misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalau terjadi permintaan dan penawaran seperti ini, misalkan terjadi kenaikan seperti ini gitu ya, penawaran lebih besar kan ini ada selisih. Nah, ini nanti diturunkan oleh pemerintah. Pokoknya harus balik lagi ke sini. Gimana caranya? Kalau misalkan ini jadi penawarannya lebih banyak dibandingkan permintaan, nah, berarti ini harus selisihnya itu harus dipenuhi. Si excess demand, excess supply-nya itu kan harus dipenuhi ya, selisihnya itu berapa. Misalkan, oh ini permintaannya kurang, diisi apakah pemerintah dengan melepas dolar yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia, yang ada di apa, yang ada di dalam negeri gitu kan, dilepaskan gitu kan. Nah, itu ya contohnya. Jadi diturunkan ke sini gitu kan. Nah, ini untuk penawaran dan permintaannya. Kemudian berikutnya yang kurs bebas. Nah, kalau kurs bebas itu terserah oleh pemerintah. Jadi dia mau naik, mau turun gitu kan terserah. Jadi kalau harganya turun berarti kan pemerintah harus menaikkan nih. Gimana caranya? Berarti dia beli misalkan. Kalau misalkan naik berarti dia harus jual gitu. Nah, itu seperti itu ya. Itu untuk yang tetap. Nah, kalau yang bebas itu terserah mau naik mau turun segimana banyaknya naiknya atau turunnya, pemerintah tidak ikut campur. Maka keunggulan dari kurs bebas itu kan pemerintah tidak perlu menyediakan cadangan devisa. Kemudian tidak ada pasar gelap yang untuk menjual kurs tadi ya, menjual apa devisa tadi biar atau ya menjual falasnya tadi biar oh ya udah dia belinya di saya aja harganya sekian misalkan gitu. Dan kurs yang berlaku adalah kurs keseimbangan. Jadi nanti ini dia bisa berfluktuasinya bisa beda-beda, bisa hari ini 10.000, besok 12.000, nanti balik lagi ke 11.000 dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu untuk yang bebas. Nah, berikutnya ada yang mengambang. Nah, kalau yang mengambang terkendali ini ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, kalau misalkan pemerintah itu melakukan ikut mengendalikan, maka itu disebutnya dirty. Kalau pemerintah tidak ikut, berarti ini clean, gitu ya. Jadi terserah kata pemerintah mau naik mau turun bodo amat dibebaskan. Nah, itu adalah yang clean ya. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi bebas kalau yang clean. Kalau yang dirty itu begitu naik diturunkan oleh pemerintah, begitu turun nanti dinaikkan lagi oleh pemerintah biar mengambangnya tetap terkendali di kisaran harga tertentu gitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya perubahan harga bahan ekspor, kemudian harga barang atau inflasi, kemudian tingkat bunga, kemudian perubahan selera masyarakat, serta ada faktor-faktor lain yang faktor ekonomi gitu ya. Misalkan kebanggaan mempunyai dolar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu untuk gengsi lah misalkan kayaknya keren gitu kan bayar pakai dolar atau gimana. Itu seperti itu ya.
Ini mungkin sampai sini perdagangan internasional dan pembayaran. Nanti minggu depan kita bahas tentang kerjasama dan soalnya. Ada yang ditanya? Belum, Ibu. Belum? Kalau tidak ada, oke. Kita sudahi sampai di sini untuk minggu ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih ya semuanya untuk perhatian dan semangatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Ya sama. Nanti Makasih, filenya Bu. nanti kalau udah beres semua aja ya dikirimnya ya. Oke. Biar semua ekinnya. Ya, oke. Kasih. Izin live, Ibu. Iya, mangga.